Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok korupsi sebagai patologi administrasi dan penanganannya. Eh, di mana kelompok ini beranggotakan yang pertama itu ada Prima Safna Hernanda, yang berikutnya ada Ilham, selanjutnya ada Putri Amelia, dan saya sendiri Rizky Pratama, yang terakhir ada Tiana. Jadi di sini kami menjelaskan tadi tentang korupsi sebagai patologi administrasi dan penanganannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kepada penjelasannya. Pada Prima, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Prima Sapna Hernanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti kata korupsi dalam bahasa Latin. Secara bahasa Latin, korupsi berasal dari kata corruplo, yaitu kata kerja, sedangkan corruptor, yaitu bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri di orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 adalah sebuah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Pengertian korupsi menurut para ahli. Menurut Atlas 1987 adalah pencurian yang melakukan penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian. Menurut Bank Dunia, korupsi menurut World Bank atau Bank Dunia adalah pemanfaatan kekuasaan atau mendapat keuntungan pribadi. Kalau menurut Asumardi Mazhar, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah, illicit or illegal active untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Latar belakang pemerintahan yang koprol, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Selanjutnya, dengan maraknya korupsi yang ada di Indonesia, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Baiklah, jadi saya menyambung dari latar belakang. Di sini ada penjelasan di mana menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah. Karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara. Sehingga tercetuslah yang namanya negara sama dengan kekuasaan sama dengan korupsi. Yang dimana artinya adalah apabila terdapat satu kekuasaan seseorang dalam satu negara, pasti akan terjadi korupsi karena itu sudah menjadi pandangan yang lumrah di masyarakat Indonesia. Dan dari gambar itu dapat kita lihat di mana dari para donatur dari dana yang banyak itu tergambarkan bahwasannya itu tidak terjun langsung ke masyarakat melainkan habis dikorupsi saja. Baik, yang selanjutnya
di sini tentang ada penjelasan mengenai pengertian administrasi menurut Sondang P. Siagan yang dikutip dari buku Profesor Dr. Haji Makmur MSI, di mana artinya adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Berikutnya pengertian administrasi dari Hadari Nawawi, di mana artinya yaitu rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerjasama sejumlah orang agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. Itu tadi dari pengertian administrasi. Next akan dijelaskan oleh Tiana. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada akibat korupsi. Yang pertama, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Negara lain mempercayai negara yang berjabat bersih dari korupsi, baik dalam bekerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Yang kedua, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan, negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran tindakan pemerintahan. Yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk membangun didapatkan dari dua sektor, yaitu dari penguatan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyeludupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut. Yang keempat, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap oleh kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, akan menggunakan penyuapan sebagai saran untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Yang kelima, perusakan mental pribadi seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Yang keenam, hukum tidak lagi dihormati. Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab pada hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja, namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu penanganan korupsi. Yang pertama, pembentukan KPK. Hambatan sinergitas antara industri dalam tindakan pidana korupsi tidak dapat dipungkiri bahwa KPK saat ini menjelma menjadi institusi super body dalam tugas dan fungsinya. Pemberantasan korupsi sehingga timbul kesan keberadaan KPK seperti menjalinkan keberadaan institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam pengadilan notabene juga mempunyai tugas yang sama dalam usaha pemberantasan korupsi. Yang terakhir itu tanggung jawab sosial. Karakteristik pemerintahan yang baik berdasarkan literatur yang ada yang paling tidak memiliki 3 karakteristik utama, yaitu transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Yaitu persoalan korupsi adalah persoalan global, artinya hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki kasus korupsi. Termasuk Indonesia, kasus korupsi di Indonesia begitu memperhatikan.
hampir tidak ada satu wilayah pun dan suatu institusi manapun yang tidak terjangkit persoalan korupsi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti sebuah penyakit yang menular. Seperti patologi korupsi yang menyebar, maka molaritas yang baik juga bisa menular dan memberikan aura positif untuk menarik lingkungan di sekitarnya guna melakukan hal yang sama. Sekian, terima kasih. Baiklah, jadi mungkin sedikit saja dari kelompok kami. Apabila ada terkurang dan salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.